kuasa-Mu ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Jangan biarkan setan-setan dan jahat itu ya Bapa mengganggu ibadah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa, Bersama-Mu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. dengan kerinduan kami Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. sekali lagi kita mau katakan bersamamu Bapa, Engkaulah jalan dari semuanya Tuhan. Bersama-Mu Yes, Jesus. Bapa, ku lewati semua. Hanya bersamamu Bapa kami dikuatkan Tuhan. Perkenanan-Mu Hanya bersamamu Bapa hati kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
besar melimpah bagiku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya oh Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami tenang, kami tenang. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama jemaat kita masuk ke ruang doa kita masing-masing. Kita sampaikan ucapan syukur kita. Kita sampaikan ucapan terima kasih kita. Hanya dengan Yesus saja kita mampu melewati semuanya. Mau jalan jelek, mau jalan bagus, mau jalan terjal, asalkan selama bersama dengan Yesus, kita boleh terus dimerdekakan dan dikuatkan. Tidak ada pendakwa satupun yang mampu menjatuhkan kita. Karena Tuhanlah yang selalu memberikan kami kekuatan. Karena Tuhanlah yang selalu memberikan kita kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sekarang lama ya sih. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita-Mu. Yang haus dan lapar akan cinta kasih-Mu Tuhan. Penuhi ruang-ruang hati kami ini Tuhan. Penuhi ruang-ruang hati kami Tuhan dengan sukacita-Mu yang melimpah-limpah atas kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Yang lebih nyaring lagi kita mau memuji Tuhan. Semua jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Hosana. Let
kasih Yesus. Namamu indah, namamu mulia. Karena itulah hati kami penuh dengan sukacita. Terimalah puji-pujian kami ini Tuhan menjadi korban bakaran yang harum di hadapan-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Inilah zaman-zaman yang kita nantikan bersama-sama saudara-saudara. Darah yang kudus mengangkat pujian bagimu. Kami baik suci, kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semuanya katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun kami berada, Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, itu pasti mujizat-Mu terjadi. amin. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini dengan lebih dahsyat lagi. Semuanya sama-sama katakan, Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. sekali lagi katakan, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, amin, amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya.
Boleh lambaikan tangannya, kasih tos kanan kiri, katakan kau luar biasa hari ini. Kau luar biasa Hari ini. Yes. Kita mau puji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dimuliakan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedanglah dan kelaparan, di belakang katakan tetap berseru, nyatakan jam bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari sama-sama kita bersaudara. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian, besar ladang menguning di dunia. Dan bila bekerja di kebun anggur-Mu, katakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada. Telah ada, yang ada, yang akan datang. Telah ada. Telah ada, yang ada, yang akan datang. Atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sukacita kami penuh hari ini Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Saya undang untuk gereja anak beserta dengan pengajarnya untuk bisa maju. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita akan berdoa buat anak-anak kita akan masuk ke gereja anak kelas masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kasih Tuhan, kita angkat tangan bersama-sama. Kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih. Hari ini di depan kami ada anak-anak yang masih kecil. Kami percaya Tuhan berkati anak-anak yang masih kecil ini. Tuhan pakai dengan luar biasa sejak kecil, sejak dini sampai besar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka boleh kuat di dalam Tuhan, dan mereka boleh mengasihi Tuhan, dan boleh melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai anak-anak ini dimanapun mereka berada, dan di sekolah, di rumah, dimanapun Tuhan sertai, dan Tuhan lindungi, dan Tuhan pakai segala kecerdasan, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan saja. Berikan kesehatan, kekuatan buat anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupannya. Berkati orang tuanya yang mendidik, yang memberkati, yang mengasuh, membimbing, supaya mereka boleh sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar anak-anak ini akan masuk kelas gereja anak. Tuhan sertai, Tuhan berkati, pakai mereka biar mereka ngerti apa yang diceritakan guru-guru yang di kelas. Biar mereka boleh punya hikmat dan takut akan Tuhan. Berkati guru-guru juga Tuhan dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan saja. Berikan mereka kekuatan, kesehatan sejak hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan sehati membawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Bawah kaki-Mu Tuhan kami serahkan segala persoalan-persoalan yang ada. Kami berdoa buat bangsa negara kami cintai. Di mana kami berada di tempat, di mana kami berijak kaki di bangsa Indonesia ini. Kami berdoa berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh sejahtera, sandang, papan, dan pangan. Urapi setiap para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Amir Mahmud. Tuhan berkati serta jajaran menteri kabinetnya, TNI Polri, dan semua yang Tuhan pakai untuk membangun Indonesia ini penuh dengan sejahtera. Tuhan berikan kesatuan hati, kesatuan membangun Indonesia ini. Berikan persatuan yang kuat, biarlah umat Tuhan juga bebas beribadah, membangun gereja, membangun tempat-tempat ibadah. Berkati gereja-gereja yang ada Tuhan, supaya gereja-gereja yang ada tetap bersatu, mempermuliakan nama Tuhan, dan berikan kesatuan hati di setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun saja berada. Urapan kuasa daripada Tuhan saja boleh terus melayani pekerjaan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan banyak gereja rumah Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengasihi, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja terdekat ini. Berkati Bapak Ibu Gembala yang sudah mengembalakan, yang Tuhan percayakan buat menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Dengan penuh kuasa, otoritas wibawa Allah terus mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan selalu, sertai selalu Tuhan, dimanapun beliau keluarga berada, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Apa yang dibutuhkan Tuhan cukupi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan keadaan umat-Mu di tempat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang mereka alami, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk kami mengandalkan Tuhan, untuk kami Tuhan membuat mujizat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang akan kami beri. Kuduskan, sucikan persembahan ini. Berkati, memberi dengan sukacita. Dan biarlah mereka memberi dengan hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan kembalikan berlipat kali ganda mereka yang sudah memberi dengan sukacita. Kuduskan, sucikan persembahan ini, dan kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, persembahan boleh dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional dan yang kedua untuk pembangunan. Sembari kita memberikan persembahan di multimedia. Oke. Ya, sembari memberikan persembahan kita akan mendengarkan sedikit untuk info doa malam pada tanggal 5 Juni, hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 5 Juni pukul 7 malam ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari kita bersama-sama bisa hadir pada doa malam hari Rabu besok. Dan juga mengundang untuk para wanita di gereja GPI Narwastum Mujizat ini untuk bisa datang ke persekutuan wanita Allah yang akan diadakan pada 7 Juli pukul 7 malam hari Jumat, yaitu yang akan dilayani oleh Ibu Fitri Lulu. Mari ya, sekali lagi mengundang para ibu-ibu dan wanita yang ada di gereja GPI Narwastum Mujizat untuk bisa sama-sama hadir dalam persekutuan wanita Allah. Dan ibadah raya hari Minggu pada tanggal 2 Juli yaitu hari ini, ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala. Sudah? Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan karena Dialah yang layak untuk disenangkan, karena Dialah yang terus ada buat kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Inilah deklarasi iman kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar mari semua jemaat sama karena kita mau bangkit dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Saya undang Bapak Gembala untuk yang siap tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, besar dalam hidupku, ya Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami kagumi dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini, pagi hari ini kami mau kembali beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, makna ibadah sangat-sangat penting dalam kehidupan kami. Karena kami manusia yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan, tidak ada yang lain. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan, Engkau turun memberkati setiap kami. Bahkan Kau siap menolong setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan, mari Tuhan berbicaralah. Tuhan berfirman. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, biarlah aku bisa sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Baik umat-Mu yang ibadah online, Tuhan juga urapi. Biarlah umat-Mu sungguh-sungguh serius mendengarkan isi hati Tuhan. Firman-Mu pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Haleluya. Hari ini ada yang masih pulang, belum kembali, pulang ke kampung ya. Hari ini Pak Randy lagi sakit kemarin, bukan tiba-tiba sih, beberapa hari yang lalu udah sakit, tapi kemarin dicek tipes Bapak Ibu ya. Jadi Pak Randy-nya sakit tipes. Makanya hari ini tidak main drum Pak Randy ya. Oke. Lalu ada tadi yang WA saya, mau ke gereja ada saja. Lagi ke pasar, uangnya ketinggalan, terus apa lagi ketinggalan ya. Jadi kembali, bulet situ, akhirnya mau ke gereja, terlambat Pak. Malu nanti kalau datang terlambat. Nah ini saudaraku, karena rumahnya jauh saudaraku ya. Ya, tapi lebih baik datang enggak walaupun terlambat saudaraku ya. Datang, cuman ini karena terlambatnya betul-betul terlambat. Mungkin mereka sampai sini udah bubar. Kita udah selesai. Nah kalau ini kan lain saudaraku ya. Saya bilang ya sudahlah ikut ibadah online saja. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat 17 sampai ke 19. Lukas pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ke 19. Ya. Firman Tuhan katakan begini, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dan murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang
dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. 18 kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. 19. Dan semua orang banyak itu menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ayat yang ke-17, mereka yang datang itu siapa? Dijelaskan di sini, di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Alkitab mencatat Sidon dan Tirus itu tidak termasuk wilayah Yudea, Bapak Ibu. Sidon dan Tirus itu masuk provinsi Syria. Berarti wilayahnya beda. Mereka datang jauh-jauh untuk ketemu Yesus, untuk mendengarkan Yesus berbicara, Yesus bersabda, mereka dengar. Bahkan mereka punya kerinduan, dalam Lukas ini dikatakan mereka punya kerinduan untuk menjamah Yesus. Sehingga mereka mengalami kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya. Dari peristiwa ini kita bisa tangkap, saudaraku. Berarti Yesus itu, Tuhan itu nggak pernah pandang bulu, saudaraku. Amin. Siapapun yang mau datang kepada Yesus, kalau dia punya kerinduan, Tuhan itu siap kok menolong. Menolong kita itu siap. Tuhan tidak pernah lihat latar belakangmu siapa kamu, pendidikanmu apa, kekayaanmu seberapa, masalahmu seberapa besar, persoalanmu seberapa besar. Tuhan tidak lihat itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Amin. Jadi ada dua hal penting ketika kita baca. Mereka itu datang kepada Yesus itu apa? Motivasinya apa? Kepingin apa mereka? Mungkin hari ini, pagi hari ini, kita tidak melihat Yesus secara fisik. Berbeda dengan mereka. Mereka langsung lihat Yesus secara fisik. Karena pada saat itu zamannya Yesus ada dalam dunia. Tapi hari ini kita nggak melihat Yesus secara fisik. Tapi percayalah, Allah Tritunggal selalu hadir, siap menolong kita. Amin. Roh Kudusnya sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Sekarang bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus itu, kuasa Allah di dalam diri kita. Nah, ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Walaupun Yesus nggak bersama kita, nanti ketika sangkakala Allah berbunyi, ya, sangkakala berbunyi mungkin wah, Yesus ada di atas awan-awan mengangkat kita hidup-hidup. Luar biasa, baru kita berjumpa Yesus dengan tatap muka dengan Yesus. Ya, tapi percayalah, sifat Allah, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha tahu. Amin. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Dia maha hadir, saudaraku. Di mana saudara punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, dijamah sama Tuhan, saya percaya mujizat demi mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Gereja saudara ini judulnya apa? Narwastu mujizat. Orang kadang berpikir begini, oh gereja ini golek mujizat tok. Enggak. Kita enggak cari mujizat, saudaraku. Ketika hidup kita seperti minyak narwastu yang mahal harganya, bau harumnya gimana sih? Harum baunya, sampai terbalik, saudaraku. Harum baunya, saudaraku. Maka percayalah, mujizat demi mujizat itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Karena dingin, saudaraku, jadi kudu batuk. Kawat. Nah, enggak apa-apa, saudara. Dimatiin nanti panas. Saya sudah pakai jas. Ya. Saudaraku dikasih ya, ada dua hal penting ini kita akan pelajari. Lihat. Lukas pasal 6 ayat 18 dikatakan begini. Mereka datang untuk mendengarkan dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh apa? Kesembuhan.
Jadi yang pertama mendengarkan dia. Hari ini ketika saudara datang ibadah, ini sangat penting. Motivasi saudara apa? Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya firman Tuhan itu akan mampu merubah kehidupanmu. Amin. Saya menggembalakan jemaat Agustus ini nanti 19 tahun. Saya melihat ada jemaat yang rajin ibadah. Luar biasa kalau ibadah rajin. Tapi kenapa hidupnya nggak berubah? Coba saudara renungkan. Yang salah firmannya, pendetanya yang khotbah. Puji Tuhan nggak saya terus yang khotbah toh. Ada sebuah gereja yang khotbah itu gembalanya terus sampai, tapi jemaatnya luar biasa. Nurut. Saya bilang, Bapak enggak pernah ngundang tamu, Pak. Enggak, saya terus yang khotbah. Oh, luar biasa. Ya, tapi kalau saya di tempat ini, gereja ini dari dulu selalu ngundang tamu, ya kan? Gantian yang khotbah. Kadang pengurus tempat ini pun khotbah. Jadi enggak saya terus yang khotbah. Kira-kira menurut saudara ketika jemaat itu hidupnya enggak berubah, yang salah siapa? Apa pendeta-pendetanya yang salah? Pengkhotbah-pengkhotbahnya yang salah? Yang salah siapa, Bapak Ibu? Oh, setan yang salah. Seringkali kita nyalakan setan, gitu. Yang salah siapa, saudaraku? Ya dirinya sendiri, ya kan? Makanya saya katakan kemarin, kalau rumah tanggamu mau berubah, jangan saudara nuntut suamimu berubah, jangan nuntut istrimu berubah, jangan nuntut anakmu berubah, tapi perubahan harus dimulai dari siapa? Pinter Bapak Ibu Saudara, ngomong sama kiri kanan, pinter ya toh. Jadi perubahan itu dimulai dari siapa? Diri sendiri. Karena manusia itu sejak lahir paling senang menghakimi, ngajari orang senang. Karena roh pembelaan dirinya itu begitu besar. Itu adanya di posisi tubuhnya. Ya kan? Nah kenapa kok jemaat ini tidak berubah? Saya sampai sedih. Rajin. Tapi ketika saya pelajari, saya kan selalu tolak-toleh selain saya lihat siapa yang hadir, saya perhatian. Saya perhatikan. Apalagi waktu khotbah gini, ketok saudaraku. Makanya kalau ke gereja seperti ini paling enak saudaraku. Ya, sejauh mata memandang kelihatan saudaraku. Ya, ketok. Sehingga kadang-kadang buka HP terus guyang-guyu dewe, ketok ya. Guyung-guyung padahal ini khotbah. Pendetanya ini lagi serius khotbah saudaraku. Tapi dia ketawa-ketawa. Enggak mungkin baca Alkitab terus ketawa-ketawa. Betul enggak? Nah, orang model kayak gini ini loh yang susah berubah. Karena firman Tuhan enggak pernah masuk ke pikirannya, perasaannya, hatinya. Manusia kan terdiri dari 3 toh, roh, jiwa, dan tubuh. Saya sudah pelajari berkali-kali. Di dalam roh ada apa Bapak Ibu? Gak usah jawab sih Ma, saya kepingin tahu jemaat. Kadang-kadang gak masuk juga. Selali Pak, Mbu Pak, selesai kadung metu ya puji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Kalau udah keluar dari gereja udah bebas. Ya. Dalam gereja semua kudus, suci. Ya toh, kita harus sucikan pikiran. Sudah. Cuma 40 menit, 45 menit dengar khotbah, ayo serius. Tapi tiba-tiba pikirannya kemana-mana, podo wae juga. Di dalam roh ada apa? Persekutuan, terus? Apa? Saudara ngomong gak jelas, saya dengarnya gini, ada hiwan. Kok ono hiwan, ini makanan toh. Persekutuan apa? Oh pewahyuan, tak pikir kok hiwan. Persekutuan, ada pewahyuan, terus hati nurani itu posisinya di manusia roh. Nah kalau Anda nggak pernah persekutuan sama Tuhan, bagaimana manusia rohmu bisa sehat? Betul nggak Bapak Ibu ya? Saya ini kalau khotbah lebih senang kalau dekat-dekat, tapi kalau dekat sini noise, ngik ya. Wes di sini saudaraku ya. Ya. Jadi sebetulnya indikatornya jelas kalau rohmu lagi sakit. Manusia rohmu lagi sakit, tandanya jelas. Kan bicara persekutuan toh. Setiap kalau mau ibadah, selalu ada-ada saja. Tiba-tiba kesel kabeh awakku rek. Duh ngantuk aku gak iso bangun. Itu berarti lagi sakit loh. Harus sadar. Lebih jelas lagi ketika dengar firman Tuhan, pendeta lagi baru buka, mari kita buka Lukas pasal
17 ayat pertama kita baca sampai ayat yang kelima. Baru baca ayat pertama kedua wis ngangop. Itu berarti ciri indikator lagi sakit. Itu harus dilawan, saudaraku, jangan diikuti. Saya kemarin dengar. Enggak tahu gimana teman saya itu ngomong gini. Aku ki yo lek nang gereja ki iso turu aku enak. Tapi lek begitu keluar gereja gak iso turu aku padahal kesel aku ngantuk. Makane yo tolong yo lek aku ndek gereja lagi ngantuk-ngantuk aja diganggu. Masa ampun, ini gimana saudara? Ya, bagaimana bisa berubah hidupnya? Bagaimana bisa berbuah? Dan memang betul, kalau dia di gereja itu bisa langsung turun saudara. Dan punya keahlian, duduk gini pun dia bisa tidur. Dan bisa ngorok saudara. Tapi turun saudara, enak. Nah itu ciri orang sakit. Manusia rohnya. Sama jiwa. Orang sakit jiwa itu maaf ya, ndak harus di menur. Rumah sakit menur, iki sakit loro jiwa, rodok gendeng. Enggak. Orang sakit jiwa itu karena di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau pikiranmu salah, perasaanmu itu pasti salah. Kalau pikiran perasaan salah, kehendaknya pasti salah. Coba. Perasaan yang paling sensitif ya toh, nggak diperhatiin ngamuk, nggak dihargai ngamuk, ngamuan ini toh, itu kan perasaan. Perasaan karena apa? Pikirannya yang salah. Makanya pikiran, perasaan dan kehendak ini harus disatukan dengan pikiran, perasaan Kristus melalui apa? Firman Tuhan. Makanya seperti hari ini saudara dengar firman Tuhan, saudara lagi connecting gitu, sinkronis dengan pikiran Kristus. Harusnya berpikir, aku salahnya di mana ya? Waduh, aku harus berubah. Kan begitu ya? Tapi ada banyak malah gini, aduh eman rek koncoku iki gak teko. Ya toh? Cowariin di Pak Leri. Oh, Pak Leri gak teko eman rek. Misalkan, ini Pak Leri datang, karena Pak Leri kan orangnya sudah lama kenal sama saya toh. Orangnya dari dulu luar biasa, aktif, kreatif itu Pak Leri. Ya toh. Pak Gideon mana Pak Gideon? Dondi Pak Gideon ya. Oh itu apa sembunyi ke tangan ya. Kalau Pak Gideon orangnya tenang, diem, tapi juga luar biasa, pekerja keras. Pokoknya jemaat Antarwasti Mujizat ini saudaraku, banyak yang luar biasa kok. Potensinya luar biasa. Saya bersyukur anak-anak penari ini semuanya punya komitmen mereka. Mereka mau nari setiap minggu untuk Tuhan loh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Gereja nggak pernah paksa, nggak pernah nyuruh, nggak. Gereja cuma jadwal dulu 1 bulan berapa kali mah? 2 kali. Tiba-tiba mereka punya inisiatif sendiri. Mau nari setiap minggu. Semoga manusia rohnya tidak padam. Amin. Lihat, mereka ketika berkomitmen untuk nari, nanti halangannya, tantangannya banyak enggak? Gebi sampai mantuk-mantuk, berarti mulai ada tantangannya ya. Gebi mantuk-mantuk ya. Ayo, ada tantangannya ya Gebi ya. Mulai nanti. Bisa jadi nanti orang tuanya gini, lah apa kan itu nari-nari terus, ya tambah kuruan kok. Repot ya toh. Padahal orang tuanya kalau ngomong makannya anak-anak ini luar biasa. Ya, tapi kasih karunia. Sama seperti Om David ya. Makan nake yuk gak lemu-lemu. Ya. Kasih karunia. Sampai saya ini bingung. Waduh makanku ake yuk. Gak lemu-lemu yuk. Ada yang ngomong, no gone bekno. Ya sembuh wis. Itu kasih karunia. Ada yang makan sedikit langsung jadi otot, jadi daging. Saya makan banyak gak jadi otot, jadi perut. Jadi ini yang susah. Perutnya yang besar. Ya. Setiap kita ini punya kelemahan. Maka itu firman Tuhan selalu mengajari kita. Jangan lihat kelemahanmu. Lihatlah Tuhanmu. Amin. Yang menciptakan saudara dan saya. Kalau Tuhan ciptakan, Tuhan sanggup merubah segalanya jadi baik. Dan jangan pernah lupa saudaraku, dalam hadirat Tuhan, itu semuanya tersedia.
Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan dalam hadirat Tuhan itu tersedia. Ingat ketika manusia yang pertama diciptakan siapa? Adam dan Hawa itu manusia, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, tinggalnya di mana? Taman Eden. Taman Eden itu tempatnya Allah itu hadir. Allah bersekutu dengan Adam dan Hawa. Semuanya tersedia untuk siapa? Manusia yang dicintai. Ya kan? Di Taman Eden, Adam dan Hawa menikmati semuanya. Sayang, karena Hawa dan Adam waktu itu tidak taat. Sehingga pasal 3 muncul, jatuh dalam dosa. Muncullah pasal 4, pasal 5, dan terus sampai kitab Wahyu. Ini yang terjadi ya. Ternyata dosa itu serius. Upah dosa Alkitab katakan maut. Makanya saudaraku saya mau tanya, orang Kristen bisa enggak hidup dalam dosa? Oh salah pertanyaannya, gini aja supaya lebih jelas. Orang Kristen bisa enggak hidupnya itu jatuh dalam dosa? Kalau tinggal di dalam dosa? Nah ya kan? Orang Kristen itu anak Tuhan itu enggak bisa hidup dan tinggal dalam dosa. Jangan terus hidup dan tinggal dalam dosa. Karena upah dosa itu serius, maut saudaraku. Awalnya enak, promosinya enak, tapi akhirnya menghancurkan segalanya. Menghancurkan hidupmu pastinya, ujungnya neraka kekal. Makanya jangan pernah main-main. Seperti hari ini saudara ibadah, dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Saya percaya, kalau dalam Injil Lukas, banyak orang sakit disembuhkan. Mereka mencari Yesus untuk apa? Untuk disembuhkan. Saya percaya kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara ibadah, saudara punya hati, Tuhan sembuhkan sakitku Tuhan. Pulihkan Tuhan tubuhku. Tuhan jiwaku yang sakit ini, rohku yang lagi sakit ini Tuhan. Sembuhkan aku. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saudara. Amin. Tuhan akan sembuhkan saudara. Ada orang itu saudaraku kelihatannya jangan diukur dengan materi. Ya, enak ya jadi wong sugih yo, pasti sehat ya. Enak kalau orang kaya itu sehat, belum tentu. Ternyata jiwanya bisa sakit. Ini saya kasih contoh saudaraku. Sebentar saudaraku. Ini saya punya data yang akurat sejarahnya. Makanya saya bacakan aja daripada saya cerita. Biasanya saya ceritakan rangkumannya. Ternyata yang namanya Rockefeller ini saudaraku, ini saya akan bacakan sama saudara ya. Rockefeller ini merupakan salah satu orang terkaya sepanjang sejarah Amerika Serikat, orang kaya. Pada usia 33 tahun sudah kaya. Saudara sudah kaya? Di Indonesia terkaya? Belum, ya toh? Ini orang kaya usia 33 tahun. Dia sudah mendapatkan $1 juta yang pertama itu tahun 1872. Luar biasa. Pada usia 43 tahun dia menguasai perusahaan terbesar di dunia. 43 tahun, ini orang hebat ya. Pada usia 53 tahun dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia. Dan satu-satunya orang pada masa itu yang mempunyai kekayaan lebih dari $1 miliar. Luar biasa, ini fotonya ini ada, ini Rockefeller ini. Wah, luar biasa loh, multimedia kita luar biasa. Langsung dimunculkan, itu ya. Itu Rockefeller jago. Tentu banyak orang berpikir bahwa dengan kekayaan seperti itu dia mudah saja menghambur-hamburkan uangnya untuk mendapatkan kesenangan. Ternyata tidak, kondisinya justru sangat mengenaskan. Lihat, dia menderita sebuah kelainan kejiwaan yang menyebabkan rambutnya rontok. Rambutnya rontok sampai mana ini? Dia tidak bergairah hidup dan hanya bisa minum susu dan makan biskuit. Orang kaya loh, kayak bisa mangan steak ya, kayak bisa mangan bakso. Mangannya minum susu dan biskuit. Kue mari tok benari, yo belenger. Bosen orang kaya. Berarti lebih berbahagia mana, saudara sama Rockefeller? Saudara mangan tempe penyet, tahu penyet, goreng penyet, apa dipenyet, mangan ambil lombok, seleko kabeh to. Saudara makan sop buntut,
sop iga bisa. Ini cuma apa? Makan susu sama biskuit. Ayo, saudara mau jadi orang kaya seperti Rockefeller atau seperti ini? Saya percaya senang ini Pak, gak usah kaya-kaya, semua cukup aja ya. Ini Rockefeller luar biasa, kayanya luar biasa. Tapi lihat ini berikutnya ya, bukan hanya tidak bisa makan. Selain itu dia sangat dibenci di wilayahnya. Sehingga dia itu mempekerjakan para pengawal selama 24 jam sehari. So gepol, tapi suruh jaga 24 jam. Karena apa? Rockefeller itu dia mengalami susah tidur, nggak bisa tidur. Lalu tidak mampu tersenyum, tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam hidupnya. Nggak menikmati apa-apa, nggak bisa tersenyum. Saudara masih bisa tersenyum, ya toh? Dengar saya khotbah salah titik, ya tersenyum. Ya toh? Nanti ada yang lucu tersenyum, itu berarti masih normal. Jiwa lagi nggak normal, saudara lagi ngamuk sama orang, gak bisa tersenyum. Mata tengah. Puji Tuhan dilindungi sama masker. Jadi tidak kelihatan. Yang kata motor tok. Ya tidak kelihatan, puji Tuhan. Coba kalau tidak pakai masker, ketok saudaraku. Tapi pakai masker ketok sing matane sik rada sipit-sipit guyu ya toh. Berarti kan ketok, tapi sing tetap belok ngene. Wah iki pasti ada apa-apa itu. Kalau di konselingi pasti macam-macam bebane sak wake wis. Sak ndayak ngono ya kan. Banyak ya. Sudah bebannya banyak. Tidak bisa tersenyum. Ini Rockefeller orang kaya dan terkaya ini. Dikatakan tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam hidupnya. Suatu kali dokter memprediksi bahwa hidupnya tidak akan sampai tahun depan. Koran-koran pun sudah mempersiapkan tulisan untuk menyambut kematiannya. Kurang ajar ya. Orang-orang menyambut kematiannya. Di dalam masa seperti itu Rockefeller merenungkan bahwa orang tidak akan membawa sepeser pun hartanya jika meninggal. Apalagi Tuhan jelas tidak berkenan dengan kehidupannya yang penuh dosa. Akhirnya Rockefeller pun bertobat dan mengaku percaya pada Kristus. Sejak saat itu hidupnya berubah. Dia banyak membantu gereja dan orang-orang miskin. Dia juga mendirikan yayasan yang bernama Rockefeller Foundation. Kelak dari dukungan dana yayasan ini, banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti penemuan penisilin. Rockefeller pun bisa kembali menikmati hidupnya dan prediksi dokter yang mengatakan bahwa usianya hanya sampai 54 ternyata 53 kan sakit kanker dia. Kanker usus, saudaraku. Diprediksi 54 meninggal, ternyata keliru. Dia bisa menjalani hidupnya hingga usia 98 tahun. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Berarti kalau belum waktunya belum waktunya mati, gak mati. Bu Arlin ini saudaraku ya, kalau saudara tahu, Bu Arlin itu pernah sakit kanker. Boleh Bu saya saksikan ya Bu ya? Atau saya minta tolong Bu Arlin berdiri ya, supaya nanti saudara bisa tanya ya. Ini Bu Arlin, bisa berdiri, nah ini. Dikasih panjang umur, silakan duduk Ibu. Pernah ngalami kanker sampai gundul rambutnya, alis habis, semuanya habis, bulu-bulu. Kanker, gak ada harapan. Kanker getah bening. Tapi Tuhan sembuhkan. Sampai hari ini sembuh luar biasa nih. Berapa tahun yang lalu itu sakit kanker. Jadi hidup ini untuk Kristus. Paulus katakan apa? Hidup adalah Kristus. Mati untung. Jadi saudaraku, kalau ikut Tuhan jangan terus fokus sampai dirimu. Sakit titik, maaf ya, kepala pusing titik dalam gereja. Apa? Pusing kepalaku, pusing. Mengkelek flu titik karena gereja apa flu. Seril itu loh, Seril anaknya Pak Randy ya, kecil. Waktu Bu Maria, Seril. Enggak, Seril. Oh Rachel yang kecil, Rachel yang kecil ya saudaraku ya. Waktu itu Bu Maria sakit. Enggak datang kan, enggak ibadah karena sakit, saya suruh istirahat. Karena waktu itu tensinya lagi tinggi. Saya suruh istirahat. Soalnya ketemu anak-anak sudah lupa dia sakitnya. Anak-anak digendongi terus aku. Tak suruh istirahat. Rachel itu bilang gini, sakit apa nanti?
istirahat, ada rada flu. Flu kan bisa pakai masker. Lu kok arek cilik, saudaraku, saya kaget ya. Flu pakai masker toh kan bisa ke gereja. Wah, iki angel iki. Nanti kalau saya ngomong tensinya tinggi, apa itu tensi? Darah, lu apa itu darah tambah dawa ceritanya saudaraku ya. Itu recel anak kecil bisa ngomong gitu. Lagi pilek, batuk, lagi istirahat. Lo batuk kan bisa pakai masker. Recel lo, batuk pilek ya ke gereja, pakai masker. Kon kalah. Padahal dia ganti masker kadang-kadang sudah pilek-pilek, serot-serot, gendong, angkel gendong, pilek itu serot-serot, saudaraku. Saya sehat-sehat ya tak gendong, jaluk gendong ya. Masa saya bilang, pakai masker. Marek cilik ya. Padahal dia lagi flu-flu di gereja. Kadang maskernya dilepas, digendong ya. Anak kecil ya aku. Makanya ketika saudara ibadah sama Tuhan, datang ke gereja, itu tidak akan pernah rugi. Ini tempatnya pemulihan, saudara bisa dipulihkan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Amin. Makanya maaf ya Bapak Ibu, bukan nyindir, bukan nyinggung. Kalau banyak masalah, tidak saudara tok yang banyak masalah. Semua yang duduk di kursi ini pasti semua punya masalah. Banyak, kalau diceritain satu-satu lah ruwet kabeh. Ya, pendeta saudara yang khotbah di sini juga banyak masalah, beban juga banyak, saudaraku. Tapi kalau saya khotbah di sini, saudara langsung gini, pendetaku sakno ya bebannya akeh yo. Curhat terus saya. Makanya aku ini males ngono khotbahne Pak David, curhat, lah repot saudaraku ya. Jadi sebetulnya intinya sama. Cuma kenapa beda, yang satu kuat, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Yang satu kok sampai rodok gelondong-gelondong, kok dijarke mbek Tuhan. Ya, karena prosesnya beda, pendidikannya beda. Sing bener, sing lurus-lurus dituntun Tuhan, diatur Tuhan. Sing gelondong-gelondong angel diatur Tuhan. Sing salah siapa? Saudara, saya percaya saudara pinter-pinter kok, saudara ngerti ya. Ayat 19 dikatakan begini, Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, lihat. Berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara teringat wanita pendarahan yang sudah pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun, lihat. Bayangkan pendarahan 12 tahun, iku wis lemes gak karu-karuan saudaraku, ndak bisa jalan lagi, pasti nyesot-nyesot terus ngleyang kabeh ya vertigo ya sapa wae wis saudaraku. Tapi Alkitab katakan, asalku jamah jubah-jubahnya maka aku akan sembuh. Perempuan ini datang menjamah Yesus. Di tengah kerumunan itu Yesus bertanya sama murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, orang segini banyak Yesus yang gak tahu, akhirnya sing Noel-Noel. Tapi yang ini beda. Kuasaku ada yang keluar. Coba saudara baca aja ayatnya. Saudara tidak percaya mungkin itu. Coba kita buka. Ayatnya di mana ya saudaraku ya? Lukas bukan. Coba bisa tayangkan. Wah, ini catatan saya yang di sebelah sini ternyata rupanya. Bisa ditayangkan ini ya? Oh ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Terus karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Terus berikutnya, sudah ya? Rasanya yang di dalam Injil Lukas, saudaraku. Jadi waktu itu Yesus tanya sama murid-muridnya, murid-muridnya berkata, sekian banyak ini, aku tidak tahu siapa ini. Kok ribut ya Pak? Wah, noise ribut. Ya, sebentar Bapak Ibu ya, coba. Oh ya, Lukas 8 ayat 43 sampai 46. Ternyata saya tulisnya di sini Bapak Ibu. Enggak ketemu. Ayat yang ke-45 kita baca, Lukas 8 ayat 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku?
Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ada kuasa yang keluar dari diriku. Hari ini kalau saudara sungguh-sungguh mau menjamah Yesus, walaupun Yesus tidak kelihatan, tapi hatimu, engkau sungguh-sungguh, aku percaya, aku jamah engkau Yesus, oleh bilur-bilurmu aku menjadi sembuh. Engkau mati di atas kayu salib untuk aku Tuhan. Aku percaya Tuhan, ketika aku nanti masuk dalam sakramen perjamuan kudus, sakitku akan sembuh. Semuanya Tuhan, sakit jiwaku, sakit rohku, sakit tubuh fisikku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Saudara imani pasti sembuh. Saudara ketika memuji menyembah Tuhan pun, Tuhan akan hadir melawat saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, asal kau punya iman. Kemarin hari Pentakosta ada banyak kan yang disembuhkan. Coba kita cross check sama Pak Gideon. Pak Gideon masih bisa tidur di ranjang, Pak. Enak ya, Pak? Oh, puji Tuhan, berarti sembuh total. Ya kan? Pak Gideon tinggi 1 tahun yang lalu ternyata jatuh. Saya baru tahu kalau Pak Gideon itu tidak bisa tidur di atas ranjang. 1 tahun pas Tuhan sembuhkan. Sembuhkan apa? Lewat apa? Mendengar kesaksian istri saya. Pujian penyembahan kita ibadah. Pentakosta kan? Tiba-tiba istri saya bisa angkat tangannya ke belakang. Sudah lama tidak bisa angkat tangan ke belakang. Bisa bebas Tuhan sembuhkan. Lalu Pak Gideon ngomong gini, Tuhan, Bu Maria, Bu Gembala, sembuhkan aku yang mau Tuhan. Cuman ngomong gitu dok, tidak ada yang tumpang tangan Pak Gideon. Ditumpangin tangan, enggak ada. Tuhan sendiri yang tumpang tangan. Pak Gideon pulang sembuh. Hari ini Pak Gideon bisa tidur di atas ranjang seluruh badan. Selama 1 tahun kemarinnya enggak bisa, kakinya harus di lantai. Jadi separuh ini di ranjang, delosor gitu saudaraku, bahasa Jawa itu, delosor, kaki 2 di lantai. Enggak enak loh tidur begitu. Tapi Pak Gideon terus maju melayani Tuhan. Lihat, itu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saudara percaya, Tuhan akan hadir. Tuhan akan menjamah saudara. Engkau yang di rumah, yang lagi sakit, percaya Tuhan sanggup menjamah engkau. Haleluya. Sakit apapun, jiwamu yang lagi bermasalah, engkau gak bisa tidur kalau banyak masalah, apapun, datang kepada Yesus. Ya, Rockefeller, orang yang begitu kaya luar biasa, punya kelainan jiwa. Jadi orang kalau punya kelainan jiwa, itu wajar. Makanya kita perlu Yesus, sembuhkan aku. Sembuhkan kelainan-kelainan jiwaku. Ya, ayo minta datang kepada Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu ya Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ya Yesus, kau ambil alih. Biar Tuhan yang mengambil alih seluruh hidupmu. Ya haleluya. Menyembahmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku buka hatimu lebar-lebar. Ya Yesus, jamah kami ya Tuhan. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Oh, menyembah. Buka hatimu lebar-lebar.
Jamah umat-Mu Tuhan, sembuhkan umat-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kelainan jiwa, apapun Tuhan bentuknya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang menjamah umat-Mu Tuhan, sembuhkan umat-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah, buka hatimu, buka hati. Orakan ya Tuhan, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Biarkan-Mu menyembah. Dengan lembut katakan, ku buka hati. Yes, jamah umat-Mu Tuhan, jamah umat-Mu. Orakan la masyakan la. Yesus, Yesus Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Yesus, Yesus jamah anakmu. Menyembah. Nara matakan nara la. Yesus, 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 Yesus. Jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Kita terus sembah Tuhan. Konara la matakan ya la. Orakan jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus Tuhan, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buka hati, sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan Tuhan jiwa roh kami Tuhan. Orakan di hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Sama Yesus, sama sukacita Allah mengalirlah terus altar-Mu. Ya Tuhan, kami sejahtera meninggalkan kepada-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah jiwaku terpelihara. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah. Amin. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Para diakan yang bertugas, saya undang untuk masuk ke depan. Ya Tuhan, bebaskan
Kita akan masuk sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskan Amin. darahmu Yesus, ubahkan aku. Ya Yesus, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ya Yesus, ya Yesus, Bebaskan kami semua. darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, kami menghargai kematian-Mu di atas kayu salib. Inilah bukti kasih-Mu Tuhan bagi kami umat-Mu. Inilah kasih-Mu yang tidak bersyarat, tidak terbatas Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami. Berkati Tuhan perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang susah Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan pulihkan Tuhan seluruh aspek kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut Tuhan sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Berkati yang melayani Tuhan, para diaken, kuduskan, sucikan mereka. Berkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Haleluya. Sukacitaku penuh ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Di roti ini ada ayat-ayat ya Bapak Ibu ya. Baca ayatnya ini. Karena ku tahu, amin, ku berkemenangan oleh curahan darah. Katakan darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, saya persilakan kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan kau sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan kau sudah memulihkan keadaanku. Terima kasih kau sudah menolong aku ya Tuhan. Engkau sudah memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima urapan Tuhan, pertolongan Tuhan turun ke atasmu. Hikmat Tuhan turun ke atasmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala berkat yang baik sudah kami terima. Kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan kami sudah terima Tuhan. Pertolongan dari Tuhan yang tidak akan pernah terlambat kami sudah terima. Terima kasih, kami percaya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Engkau yang percaya katakan amin. Mari kita naikkan lagu pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ini bisa dikembalikan Bapak Ibu. Haleluya. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. imani percaya kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun, Dimanapun kami pergi, amin. kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. sekali lagi haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami tetap perlu pimpinan penyertaan Tuhan, bahkan berkat yang datangnya daripada Tuhan.
Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap kami umat-Mu. Sematnya dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat-sangat baik, akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya.